Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, mari kita lanjutkan belajar dasar-dasar kefarmasian mengenai perhitungan dosis obat. Pernahkah kalian mengenal kata dosis atau dosis obat? Nah, apa yang dimaksud dosis obat itu? Mari kita pelajari pada bagian kali ini. Dosis obat adalah suatu takaran atau takaran suatu obat, yaitu banyaknya suatu obat yang dapat dipergunakan atau diberikan kepada seseorang penderita untuk obat dalam maupun obat luar. Jadi dosis ini adalah takaran dari obat yang disesuaikan dengan penderitanya. Dosis ada bermacam-macam jenisnya, yaitu dosis terapi, dosis lazim, dosis minimum, dosis maksimum, dosis toksis, dan dosis letal. Dosis terapi ini adalah takaran obat yang dapat diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan penderita. Sedangkan dosis lazim adalah petunjuk yang tidak mengikat, tetapi dipergunakan sebagai pedoman umum. Jadi biasanya dalam satu obat itu ada dosis terapinya, misalnya rentang. Nah, dosis yang dianjurkan dari terapi tersebut sebagai petunjuk adalah disebut dosis lazim. Kemudian ada yang disebut dengan dosis minimum, yaitu takaran obat terkecil yang dapat diberikan yang masih dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan resistensi atau pasien menjadi tidak peka lagi terhadap obat tersebut karena dosisnya terlalu kecil. Dosis berikutnya adalah dosis maksimum. Dosis maksimum ini adalah takaran obat terbesar yang dapat diberikan yang masih dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan keracunan pada penderita. Jadi ini dosis tertinggi yang lewat dosis ini maka dikhawatirkan dapat menimbulkan keracunan atau toksik pada penderita. Dan berikutnya lebih tinggi daripada dosis maksimum adalah dosis toksik atau dosis racun, yaitu suatu takaran obat yang dalam keadaan biasa dapat menyebabkan keracunan pada penderita. Nah, jadi dalam dosis tersebut obat bisa menimbulkan keracunan. Ini disebut dosis toksik. Nah, lebih jauh lagi daripada dosis toksik adalah dosis letal. Dosis letal ini adalah takaran obat yang dalam keadaan biasa dapat menyebabkan kematian pada penderita. Nah, ini adalah dosis yang paling berbahaya buat penderita ya. Oke, kita lanjutkan. Ketentuan dosis maksimum atau kita singkat saja dengan DM ya. Yang pertama adalah daftar DM terdapat di dalam Farmakope Indonesia edisi 3. Digunakan dalam FI itu adalah DM untuk orang dewasa. Di sini usia 20 sampai 60 tahun atau dengan bobot badan 58 sampai 60 kg. Nah, untuk pasien lansia atau yang fisiknya sudah mulai menurun, maka ada dosis maksimal yang harus lebih kecil daripada daftar DM dewasa. Nah, untuk wanita hamil dan menyusui, pemberian dosis disesuaikan juga biasanya lebih kecil dan tidak diberikan pada kondisi tersebut obat yang dapat menyebabkan keguguran atau abortus atau dapat menyebabkan kecacatan atau kelainan pada janin. Untuk anak-anak yang di bawah usia 20 tahun diperlukan perhitungan khusus dosis maksimal untuk anak. Nah, nanti kita akan belajar ya di sini bagaimana menghitung dosis untuk di bawah 20 tahun atau dengan bobot badan ataupun untuk lansia. Pemilihan dosis itu harus mempertimbangkan apa sih? Yang pertama pasiennya usianya berapa, bobot badannya berapa. Jenis kelamin juga menentukan, laki-laki perempuan itu dosisnya umumnya berbeda. Kemudian luas permukaan tubuh mempengaruhi juga dosis. Kebiasaan penggunaan obat atau ketagihan terhadap obat-obat tertentu akan menyebabkan obat dalam dosis tertentu menjadi tidak peka kembali sehingga dosis harus lebih tinggi. Kemudian ada sensitivitas atau hipersensitivitas terhadap obat tersebut. Kemudian ada kondisi penderita, misalnya kondisi penyakit, keadaan hati atau ginjal yang dapat mempengaruhi metabolisme obat. Kemudian pemilihan obat juga dipengaruhi oleh sifat fisika dan kimia dari obat, jenis dan
ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari obat atau farmakokinetik dari obat. Pemilihan dosis juga dipengaruhi oleh sifat, jenis, dan kasus dari penyakit ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada tabel dosis untuk lansia. Untuk usia 60-70 tahun, dosisnya 4/5 kali dosis dewasa. Kemudian meningkat seusianya 70-80 tahun, 3/4 kali dosis dewasa. 80-90 tahun, 2/3 kali dosis dewasa. Lebih dari 90 tahun atau 90 tahun ke atas, dosisnya menjadi setengah kali dari dosis dewasa. Nah, ini contoh tabel yang kalau kalian buka buku Farmakope Indonesia 3 bagian belakang itu terdapat daftar dosis lazim untuk anak dan bayi. Seterusnya ada di halaman berikutnya itu ada daftar dosis maksimum untuk dewasa. Nah, ini contohnya seperti ini, ada nama-nama zatnya. Ini ada cara pemakaiannya, dosis DM sekali dan DM seharinya. Contoh, ini asidum asetil salisilicum atau asetosal untuk penggunaan oral, DM-nya 1 gram sekali, untuk DM sekali, dan DM seharinya 8 gram. Tapi untuk penggunaan rektal juga kebetulan ini sama ya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat di sini penggunanya untuk apa dulu. Nah, kita belajar rumus perhitungan dosis ya berdasarkan usia. Nah, ada beberapa jenis rumus, tapi mungkin yang harus kalian paling kenali untuk perhitungan dalam praktek-praktek resep adalah yang 3 ini nih, yaitu Fried, Young, dan Dilling. Untuk Fried itu adalah digunakan untuk yang usianya kurang dari 1 tahun. Nah, rumusnya adalah N/150 kali dosis dewasa. N di sini dalam bulan, misalnya anak usia 6 bulan berarti 6/150. Yang itu untuk penggunaan rumus untuk pasien usia 1 sampai kurang dari 8 tahun. N-nya dalam tahun. Misalnya 3 tahun berarti 3/3 ditambah 12 jadi 3/15 kali dosis dewasa. Kemudian ada rumus Dilling. Ini untuk yang usianya 8 sampai 20 tahun atau kurang dari 20 tahun ya. Nah, ini N-nya dalam tahun, misalnya 15 tahun berarti 15/20 kali dosis dewasa. Dan ini rumus lainnya yang mungkin jarang kita gunakan tapi sebaiknya juga dikenali ya. Nah, kemudian rumus perhitungan dosis berdasarkan bobot badan. Ini yang kita sering gunakan adalah rumus yang pertama, yaitu Thermisfear dari Jerman, dengan menggunakan rumus bobot badan dalam kilogram per 70 kali dosis dewasa. Misalnya pasiennya 50 kg, berarti 50/70 dikali dosis dewasa. Nah, oke, kita lanjutkan. Rumus perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh. Yang pertama adalah rumus Katsel. Dan ini menggunakan rumus luas permukaan tubuh anak per luas permukaan tubuh dewasa dikali 100 kali dosis dewasa. Juga ada rumus lain, yaitu luas permukaan tubuh anak per 1,75 kali dosis dewasa. Mari kita belajar contoh perhitungan dosis maksimal ya. Soal pertama. Hitung dosis maksimal 1 kali dan 1 hari dari obat Papaverin HCl untuk Ani usianya 4 tahun. Nah, dari Farmakope diperoleh data DM Papaverin 1 kali yang tadi dari tabel itu adalah 0,200, 1 hari 0,600. Ini artinya kalau tertulis di tabel Farmakope 0,200 ini artinya 0,2 gram ya, ini juga 0,6 gram. Maka kita jawab, nah 4 tahun berarti usianya di antara 1 sampai 8, berarti menggunakan rumus Young ya. Nah, maka DM untuk Ani adalah rumusnya kan N per N tambah 12, jadi 4/4 tambah 12 atau 4/4 tambah 12 itu sama dengan 4/16 kan. Nah, boleh kalian perkecil menjadi 1/4 dikali 0,2 sama dengan 0,05 gram atau 50 mg.
Satu harinya 4 tambah 12 kali 0,6. Jadi ambil angka yang satu hari, di sini letakkan sehingga diperoleh 150 mg. Oke, soal berikutnya adalah hitung DM dari obat CTM atau chlorpheniramine maleat untuk Devania 15 tahun. DFI DM CTM-nya adalah satu hari 0,040 atau 40 mg. Berarti ini kita pakai rumus Dilling ya, karena usianya antara 8 sampai 20 tahun. Nah, N per 20 rumusnya, berarti di sini N-nya kita ganti dengan angka 15. 15 per 20 dikali DM CTM dari farmakope, yaitu 0,04. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 30 mg. Baik, soal berikutnya adalah hitung DM asetosal untuk Tuan Doni. Asetosal dalam daftar tabel, DM-nya seperti ini. Tuan Doni itu adalah penyebutan Tuan ini dimaksud adalah dewasa atau lebih dari 20 tahun. Maka kalau dewasa, berarti DM-nya ya langsung mengambil data dari farmakope. Tidak perlu di DM untuk Tuan Doni, 1 kali 1 gram, satu harinya 8 gram. Hal ini berlaku jika soal juga menyebutkan atau resep menyebutkan pasien dengan nyonya. Nah, atau ibu atau bapak, nah itu dianggap dewasa. Atau dengan gelar misalnya dokter anda insinyur, sarjana, nah dianggap dewasa. Jika lebih baik adalah dengan menanyakan usia atau bobot badan pasien. Nah, ini juga berlaku, cara ini adalah untuk pasien yang usianya ditulis 20 tahun atau lebih, misalnya 350 tahun, 40 tahun dan sebagainya, kecuali lansia dengan rumus khusus. Soal berikutnya adalah misalnya hitung DM maksimal untuk Ibu Rini 75 tahun. Nah, ini lansia. Nah, kalau lansia berarti kita lihat 75 tahun itu ada pada tabel di antara 70-80 tahun. Dosisnya adalah harus 3/4 kali dari dosis dewasa. Maka satu kalinya 3/4 kali 2 ini masukkan ke sini, hasilnya 1,5, dan satu harinya dari sini 3/4 kali 8. Kemudian soal berikutnya adalah DM untuk CTM lala 35 kg. Nah, ini pakai rumus termis karena ini soal dalam kilogram. Maka rumusnya adalah 35 per 70 dikali 40 sama dengan 20. 40-nya dari sini, 70-nya dari rumus kan N per 70 ya. N-nya dari soal. Kemudian di farmakope juga ada DM yang ditulis seperti ini untuk ENH. DM-nya ditulis 0,010 gram per kilogram bobot badan. Ini artinya DM tersebut adalah 10 mg untuk tiap 1 kg bobot badan pasien ya. Jadi jika soalnya adalah Reni 50 kg, maka 10 mg itu untuk 1 kg bobot badan. Berarti untuk Reni 50 kg berarti tinggal dikali 50 dikali 10. Nah, seperti ini. Jadi DM untuk Reni adalah 500 mg. Jadi 10 mg-nya untuk 1 kg. Kalau 50 kg berat badannya, ya tinggal dikali 50 dikali 10. Ya, jadi 500 mg. Nah, untuk memperdalam, nah ini ada soal latihan. Coba hitung ya DM untuk soal-soal berikut. Nah, oke. Dan ini Ibu sertakan daftar DM obat dalam soal yang diambil dari Farmakope Indonesia 3 untuk panduan dalam mengerjakan soal. Selamat belajar. Jika ada yang tidak dipahami atau kurang paham, silakan kalian bertanya langsung kepada Ibu ataupun rekan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Assalamualaikum.